Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya semua? Ya, Kak Faris harap kita semua dalam keadaan yang sehat begitu ya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan sekolah minggu secara online seperti biasa. Sebelum melaksanakan ibadah hari ini, Kak Faris mau semua adik-adik sekolah minggu sudah dalam keadaan yang siap, yaitu dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan, mempersiapkan catatan, dan juga mengambil posisi duduk yang baik untuk melaksanakan sekolah minggu hari ini. Baik, adik-adik sekolah minggu, mari kita memulai ibadah hari ini. Mari kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya, adik-adik, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan kesempatan, dan menganugerahkannya untuk kehidupan kami, sehingga kami bisa bersama-sama melaksanakan sekolah minggu hari ini. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti kebaktian sekolah minggu ini. Tuhan yang pimpin, biarlah semua yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, sekarang mari kita semua berdiri. Kita akan mengikuti gerakan dan lagu yang akan Pak Faris putarkan, yaitu Give Thanks. Lagu ini menceritakan bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan begitu ya. Mengucap syukur untuk setiap hal yang telah Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Bahkan terutama keselamatan yang Tuhan berikan. Mari dalam posisi berdiri kita mengikuti lagu Give Thanks with a Grateful Heart. Holy One.
Sungguh lagu yang sangat luar biasa sekali ya adik-adik ya. Bagaimana kita diajarkan give thanks. Give thanks itu artinya mengucap syukur begitu ya. Mengucapkan terima kasih untuk apa? Untuk anugerah begitu ya. Untuk setiap hal yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Terlebih Tuhan telah mengasihi kita begitu ya. Memberikan kita anugerah keselamatan. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan lagi. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu lagi yang berhubungan dengan firman Tuhan kita hari ini. Lagu apa yaitu ya? Ya, lagu Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan. Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap cuap pam 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 cuap cuap. Yunus di perut ikan. Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap cuap pam 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 cuap cuap. Baik, adik-adik, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan. Dan sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman Indah, Firman Ajaib. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Ya, adik-adik, sekarang mari kita bersatu di dalam doa dulu. Mendoakan kepada Tuhan mengenai firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Faris. Engkau yang memberkati Kak Faris, biarlah firman Tuhan hari ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah cepat dilupakan di dalam pikiran kami. Ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua mampu memaknai firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi berkat bagi diri kami sendiri maupun orang lain di sekitar kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita punya tema hari ini yaitu selalu ada kesempatan. Ya, hari ini kita mau belajar dari Allah sendiri begitu ya. Bagaimana Allah melalui Nabi Yunus memberikan sebuah pelajaran untuk kita. Bagaimana kita harus selalu memberikan kesempatan begitu ya kepada orang lain untuk bertobat, untuk menjadi lebih baik. Mari adik-adik sekolah minggu kita bersama-sama membuka Yunus 4. Yunus 4. Silakan dibuka dan sekarang mari kita mendengarkan kitab dari Yunus 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang,
yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, Lebih baiklah aku mati daripada hidup. tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? jawabnya, Selayaknya lah aku marah sampai mati. lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang Kak Faris mau cerita sedikit dulu siapa itu Yunus ya. Kita sudah tahu kalau anak-anak baca dari Yunus 1 pasal 1, di situ terlihat bahwa Yunus ini adalah seorang nabi, begitu ya, seorang utusan Allah. Dan suatu hari dia diutus ke suatu tempat yaitu Niniwe. Orang Niniwe ini anak-anak orang yang berdosa begitu ya, yang melawan kepada Tuhan. Oleh karena itu Allah mengutus nabinya ini si Yunus untuk menyampaikan kabar begitu kepada orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat. Kalau tidak bertobat maka Allah akan meluapkan amarahnya begitu ya dengan kota tersebut. Dan kita tahu anak-anak di kisah sebelumnya begitu ya, Yunus ini malah melarikan diri ke suatu kota yang kita sebut Tarsis begitu. Dia tidak mau ke Niniwe begitu. Dan akhirnya dia dimakan ikan begitu ya. Seperti lagu kita tadi, Yunus di perut ikan. Tapi akhirnya Tuhan mengeluarkan dia kembali begitu ya. Tuhan menyelamatkan dia kembali. Apa sih yang akan kita pelajari dan kita akan melihat dari pasal 4 yang telah kita baca hari ini. Jadi adik-adik di pasal 4 hari ini kita belajar bagaimana Tuhan mau menyadarkan Yunus mengenai motivasinya. Jadi adik-adik
di kisah kita hari ini kita tahu bahwa Yunus ini sangat tidak senang ketika Niniwe ini bertobat. Ketika Niniwe ini malah datang kembali kepada Tuhan begitu. Jadi dia punya motivasi, dia tidak mau kalau orang Niniwe ini bertobat. Kenapa begitu? Karena di pikirannya dia, orang Niniwe ini sudah berdosa sekali. Mengapa Allah harus menyelamatkan mereka begitu? Tetapi Allah punya rencana lain, anak-anak ya. Dan kita tahu bahwa setelah Yunus memberitakan kepada mereka bahwa kota mereka akan dibinasakan kalau mereka terus melawan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Niniwe akhirnya bertobat, anak-anak ya. Berpaling datang lagi kepada Tuhan begitu. Mereka semua bertobat. Dan di ayat 4 ini kita belajar bagaimana kekesalan hatinya Yunus begitu ya. Ketika dia melihat, wah, kenapa mereka jadinya bertobat begitu? Dia kesal sekali begitu ya. Bahkan dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, sejak aku dari negeriku, begitu sebelum dia diutus begitu, dia bahkan melarikan diri ke Tarsis. Tujuannya apa? Supaya kota Niniwe ini dihukum begitu. Dan dia merasa, biarlah saya mati saja begitu ya. Dan kita melihat Tuhan tidak mengizinkan itu ya. Allah tidak mengizinkan Yunus ini mati begitu. Ya, karena Allah ini menyayangkan hidup karena dia pemilik hidup itu sendiri, adik-adik. Dan di kisah kita hari ini, dalam percakapan Allah dan juga Yunus, kita melihat begitu ya, bahwa pada akhirnya Allah ini mau menyadarkan Yunus begitu ya, mengenai motivasi dalam melakukan sesuatu. Motivasi itu harus benar, yaitu sesuai dengan tema kita hari ini bahwa selalu ada kesempatan. Jadi bagaimana cara Tuhan menyadarkan Yunus ini anak-anak? Jadi suatu hari di kisah kita hari ini ketika Yunus ini sedang berkesal hatinya ya, maka Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Pohon jarak ini tumbuh begitu ya. Jadi di daerah pada waktu itu dia tempatnya terbuka anak-anak, jadi panas begitu ya. Melalui tumbuhnya pohon jarak itu jadi sedikit melindungi Yunus begitu ya. Jadi dia terlindungi dari sinar matahari yang panas begitu. Tetapi anak-anak, satu malam setelah itu tiba-tiba pohon jarak itu sudah dimakan ulat begitu. Jadi sudah mati begitu. Dan akhirnya Yunus merasa kesal kembali. Dan apalagi Tuhan mendatangkan panas begitu ya. Dan dia tambah kesal begitu. Ya Tuhan, lebih baik saya mati begitu ya. Kemudian Allah sendiri memberikan pertanyaan refleksi kepada Yunus begitu ya. Dia mengatakan kepada Yunus, layakkah engkau marah? Itu anak-anak suatu pertanyaan refleksi begitu ya. Tuhan mau menekankan, Yunus, layak tidak kamu marah? Orang pohon jarak itu saya yang tumbuhkan, bukan kamu yang tumbuhkan. Orang Niniwe itu adalah ciptaan saya. Terus kenapa kamu marah begitu? Apakah kamu layak marah? Tapi ternyata Yunus masih tetap kesal anak-anak ya. Karena tujuan dia adalah supaya Niniwe itu tetap hancur begitu. Karena di pikiran dia Niniwe adalah orang-orang yang berdosa begitu ya. Kemudian Tuhan menyadarkan Yunus begitu ya. Tuhan menyampaikan kepada Yunus, lihatlah Yunus, pohon jarak yang saya tumbuhkan untuk kamu sehari dan semalamnya setelah itu tumbang begitu ya. Kamu sangat sayang kepada dia begitu ya, kepada pohon jarak itu. Padahal bukan kamu yang tumbuhkan. Apalagi saya begitu ya kepada kota Niniwe yang orangnya beribu-ribu orangnya begitu ya, banyak begitu. Dan ciptaan saya sendiri. Bagaimana saya tidak sayang kepada mereka? Bagaimana saya tidak mau pertobatan untuk mereka? Itu adik-adik sekolah minggu. Jadi melalui firman Tuhan kita hari ini, Allah mau menyadarkan kita bahwa ya kadang-kadang orang di sekeliling kita berbuat salah kepada kita. Kadang-kadang orang di sekitar kita berbuat dosa kepada kita. Tetapi
kita harus belajar terlebih dahulu selalu memberikan kesempatan. Selama itu benar begitu ya. Mereka bertobat dan Allah memberikan pertobatan. Seperti itu juga ketika orang menyakiti hati kita begitu ya. Sudah membuat hati kita kesal begitu ya, sampai kita marah. Tetapi ketika dia minta maaf dengan tulus, harusnya kita memberikan kesempatan begitu ya. Ini juga Allah sendiri memberikan contoh kepada kita anak-anak ya. Bagaimana di dalam Yesus Kristus Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus begitu ya. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat begitu ya. Kesempatan bagi kita untuk melepaskan dosa kita ya, menebus kita dari dosa. Jadi harusnya kita pun memberikan kesempatan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan di kisah kita Yunus ini juga, ketika dia di dalam perut ikan, Tuhan juga memberikan kesempatan kedua untuk Yunus, yaitu dengan menyelamatkan dia ya. Coba bayangkan kalau Allah membiarkan Yunus saja di dalam perut ikan, kan dia berdosa. Dia melawan kepada Tuhan. Dia tidak menuruti firman Tuhan begitu ya. Dia disuruh ke Niniwe, malah dia lari ke Tarsis. Ya, begitu anak-anak ya. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kedua. Dan melalui itu juga Kak Faris harap kita semua belajar untuk memberikan kesempatan begitu ya. Selama itu benar, kita selalu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertobat, untuk meminta maaf ketika hal itu benar. Layaklah kita adik-adik sekolah minggu untuk saling memaafkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain seperti Allah yang sudah memberikan kesempatan kedua kepada Yunus, dan juga seperti Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk keluar dari dosa kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk belajar dari Allah yang selalu memberikan kesempatan kepada orang untuk bertobat. Ya Tuhan, biarlah kami juga Tuhan berikan hati untuk belajar memaafkan, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami. Sama seperti orang-orang lain juga yang Tuhan berikan ketuk hatinya untuk memaafkan kami jika kami pun bersalah kepada mereka. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami, biarlah firman ini terus tumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, sambil kita memberikan persembahan kita akan menyanyikan lagu. Pertemuan hari ini, adik-adik sekolah minggu, Kak Faris mau kita semua menghafal satu ayat hafalan dari Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Mari kita menghafal ayat Alkitab ini adik-adik ya, sebagai pengingat kepada kita bahwa ya kita harusnya bersyukur, kita harusnya ikut senang ketika ada orang yang bertobat, ada orang yang mengaku salah dari dosa-dosanya dan kembali kepada Tuhan. Silakan dihafal adik-adik ayat Alkitab ini. Ya, kalau sudah dihafal, sekarang mari kita menutup pertemuan ini di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur hari ini untuk lagu-lagu, untuk firman Tuhan, untuk setiap hal yang telah kami dengarkan dan telah kami doakan juga di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh firman Tuhan yang telah kami lakukan hari ini. Dan biarlah Tuhan yang terus memimpin hidup kami, di dalam pendidikan kami, di dalam keluarga kami, dan di dalam pertemanan kami. Biarlah kami bisa terus menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami tetap ya Tuhan untuk mempunyai hati memaafkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain. Biarlah kami selalu senang ketika orang lain senang dan ikut susah ketika orang lain susah juga ya Tuhan. Jangan sebaliknya. Ketika orang susah kami ikut senang, ketika orang senang kami susah begitu. Ya Tuhan, biarlah itu tidak menjadi bagian dari hidup kami. Biarlah yang menjadi bagian dari hidup kami adalah susah ketika orang susah dan senang ketika orang senang. Sehingga kami bisa bersama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan dan perluasan firman-Mu dan kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, silakan terus dihafal ayat Alkitabnya. Yang Kak Faris mau adalah kalian menghafal supaya kalian belajar dari ayat Alkitab itu dan firman Tuhan hari ini juga. Oleh karena itu Kak Faris mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti ibadah hari ini dengan sukacita dan penuh ketaatan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cuap, cuap, pam, 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 cuap.